Hi friends! Are you ready? 3, 2, 1. Go! Welcome back to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adifilia Puspita dengan NIM 2310102030. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan studi kasus yang saya ambil, yaitu tentang COVID-19 dan kondisi ekonomi global. Berikut sedikit studi kasus yang saya ambil. Case studi 1 COVID-19 dan kondisi ekonomi global. Dampak dari pandemi COVID-19 dan perang berkelanjutan di Ukraina telah menyebabkan penurunan ekonomi yang signifikan pada tahun 2022 silam. Harga beberapa komoditas umum mencapai level rekor, pertumbuhan ekonomi melambat, dan inflasi meningkat. Sebagai hasilnya, sebagian besar dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023 dan tahun 2024. Menurut The Economist, setidaknya sejak krisis keuangan global tahun 2007 sampai tahun 2009 dan resesi terbesar setelah Great Depression tahun 1929, telah terjadi peristiwa ekonomi global sebesar ini. 1. Nah, apa sih yang terjadi? Dan mengapa? Perang berkelanjutan di Ukraina telah menyebabkan penurunan ekonomi yang signifikan akibat dampak dari pandemi COVID-19. 2. Apakah Anda berpikir peristiwa ini dapat memengaruhi ekonomi Indonesia? Perang Rusia-Ukraina memperburuk situasi ketersediaan dan harga gandum dunia tanpa adanya intervensi berupa substitusi. Ternyata kenaikan harga gandum di tingkat global akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,0002%. Menurut akun Eslau, bahwa 1% penurunan gross domestic product GDP itu akan meningkatkan 2% pengangguran. Selain itu, substitusi impor akan meningkatkan produk domestik bruto PDB sebesar 0,1193%. Naiknya harga gandum juga berdampak negatif bagi output sektoral terutama produk makanan, pertumbuhan ekonomi regional, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan berpotensi menimbulkan inflasi. 3. Apa kontribusi ekonomi dan keuangan Islam dapat memberikan Islam pada isu ini? Islam berkontribusi dalam penerimaan, penyaluran, dan pemetaan menjadi sebuah hal yang perlu persiapkan dalam optimalisasi Islamic Social Finance keuangan sosial Islam. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada implementasi dana yang akan disalurkan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak COVID-19. 4. Kebijakan apa yang dapat diterapkan oleh negara bank sentral lembaga terkait untuk mengatasi isu ini? Langkah kebijakan lanjutan yang akan dilakukan BM untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan akibat virus corona tersebut pertama adalah meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Untuk itu, BLAKAN mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah. 5. Bagaimana proyeksi Anda terhadap isu ini di masa depan? Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik. Meskipun momentum pemulihan ekonomi nasional semakin menguat, namun pemerintah masih mewaspadai risiko perlambatan ekonomi global akibat dinamika kondisi dunia. 6. Jika saya seorang pejabat terkait, upaya dan langkah apa saja yang saya lakukan? Upaya yang dikeluarkan bisa berupa upaya fiskal dan upaya moneter. Upaya ini direalisasikan bersama pemerintah daerah dan masyarakat, karena keduanya berperan strategis menjalankan upaya dengan lancar bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia. Sekian video presentasi studi kasus yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.